Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Semangat terus ya. Teman-teman, mohon bantu untuk mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Hai teman-teman, kembali lagi di Jurnal Vivi. Sekarang masih membahas tentang aturan akademik ya. Part 5 tentang butir-butir uraian kerja dosen. Jadi teman-teman, tentang aturan akademik itu cakupannya luas banget sebenarnya. Dan aku ngambil inti-intinya aja ya. Nah, sebelum itu, aku nggak akan bosan-bosan ngingetin ke teman-teman untuk subscribe channelku. Dan jangan sampai ketinggalan informasi tentang materi SKB dosen sesuai dengan kisi-kisi PAN-RB. Nah, sebelum itu aku ingetin lagi tentang dosen, definisi dari dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa aja sih butir-butir kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat itu? Jadi ini ya teman-teman, ada 14 pelaksanaan pendidikan yang harus teman-teman hafal atau teman-teman pahami dan harus dibaca ulang. Yang pertama, melaksanakan perkuliahan, tutorial, tatap muka dan atau daring, student center learning dengan metode pembelajaran problem based learning atau project based learning, membimbing atau menguji dan menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, tugas akhir, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium atau praktik keguruan, bengkel, studio, kebun percobaan, teknologi pengajaran, dan praktek lapangan, baik tatap muka ataupun daring. Kedua, membimbing seminar mahasiswa. 3. Membimbing KKN, praktik kerja nyata, praktik kerja lapangan, termasuk di dalamnya membimbing pelatihan militer mahasiswa, pertukaran pelajar, magang, kuliah berbasis penelitian, wirausaha, dan bentuk lain pengabdian mahasiswa. 4. Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang penugasannya. Oke, selanjutnya yang kelima, bertugas sebagai penguji pada ujian akhir atau profesi. 6. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan, termasuk dalam kegiatan ini adalah membimbing mahasiswa menghasilkan produk saintifik, membimbing mahasiswa mengikuti kompetisi di bidang akademik dan juga kemahasiswaan. Yang ketujuh, mengembangkan program kuliah, baik tatap muka ataupun daring, untuk pembelajaran di kelas, laboratorium, rumah sakit, atau studio, dan lainnya yang setara. 8. Mengembangkan bahan pengajaran atau modul bahan kuliah yang mempunyai nilai kebaharuan, manual, pedoman akademik, atau pedoman pemagangan, atau pedoman pembelajaran dalam rangka program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka itu apa sih, Kak? Nah, itu akan aku jelaskan di video berikutnya ya. Kemudian, 9. Menyampaikan orasi ilmiah di tingkat perguruan tinggi. Next ya. Ke-10, menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan dan atau setara. Misalnya jadi rektor atau jadi direktur atau jadi ketua program studi, sekretaris program studi, dan lain-lain. Kemudian yang ke-11, membimbing dosen yang mempunyai jabatan akademik lebih rendah. 12. Melaksanakan kegiatan data sharing dan pencangkokan di luar institusi tempat bekerja. 13. Melaksanakan kegiatan pendampingan mahasiswa di luar institusi sesuai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan 14. Melaksanakan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi profesi. Nah, itu dia 14 pelaksanaan pendidikan untuk dosen. Selanjutnya, 9 pelaksanaan penelitian. Teman-teman juga wajib tahu dan harus hafal. Yang pertama, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya. Yang kedua, hasil penelitian atau hasil pemikiran yang diseminasikan. Yang ketiga, hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK. LPNK itu apa sih?
lembaga pemerintah non-kementerian yang tidak dipublikasikan atau tersimpan dalam perpustakaan yang dilakukan secara melembaga. Yang keempat, menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan dan ber-ISBN. Yang kelima, mengedit, menyunting karya ilmiah yang diterbitkan dan ber-ISBN. Keenam, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau seni yang terdaftar HKI secara nasional atau internasional. Selanjutnya ketujuh, menghasilkan karya inovatif atau karya teknologi atau teknologi tepat guna atau karya desain atau karya seni tidak dipatenkan atau tidak terdaftar HKI atau tidak dipublikasikan, tetapi diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa. Kedelapan, menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan atau kertas kebijakan, policy brief atau policy paper, naskah akademik, model kebijakan strategis atau rekomendasi kebijakan yang berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan. Nah, yang 9, membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan, rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum yang teragenda. Nah, itu dia 9 pelaksanaan penelitian. Selanjutnya, 7 pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama, menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan atau pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya atau bekerja pada industri atau organisasi yang diakui Kemendikbud. 2. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau industri. 3. Memberikan latihan atau penyuluhan atau penataran atau ceramah pendampingan pada masyarakat terjadwal, terprogram. 4. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya, 5. Membuat atau menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan. 6. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan di sebuah jurnal ilmiah atau jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna, merupakan diseminasi dari luaran program kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 7. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah. Nah, itulah 7 pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dan teman-teman harus tahu juga kalau butir-butir pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat itu juga ada aturan-aturan berapa SKS, kemudian ada berapa nilai angka kreditnya. Nah, itu semua dapat teman-teman baca di rubrik Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen tahun 2021 dan juga file Permenpan RB nomor 17 2013, Jo nomor 46 2013 dan turunannya. Untuk filenya aku bagikan di deskripsi video ya. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel aku supaya aku makin semangat untuk membuat materi-materi sesuai dengan kisi-kisi SBK dosen CPNS. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah selalu mendukung dan setia nonton video aku. Bye!